Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala,
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada minggu ini kembali kita beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami mau dengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, membuka hati pikiran kami. Roh Kudus memberikan kuasa pada hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi ini khotbah kita, Yesus Kristus sang pembuat mujizat. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sakit, kalau kita ada masalah, kita pasti mencari dokter. Kalau kita ada masalah, kita pasti mencari orang hebat untuk dapat solusi. Nah saudara-saudara, ketika kita mencari dokter atau mencari orang hebat, pasti kita harus mencari orang mempunyai biografi yang bagus. Kita cek di Google, kita dapat informasi dari teman atau saudara mengenai dokter ini, biografinya bagaimana, sudah berapa banyak pengobatan yang disembuhkan. Begitu juga orang masalah, sudah berapa banyak permasalahan yang telah dia bisa memberikan solusi. Nah saudara, itu kita sebagai manusia yang normal selalu mencari orang-orang yang hebat, mencari dokter-dokter yang hebat untuk mengobati kita, mencari orang-orang hebat untuk mendapat solusi untuk permasalahan kita. Apakah orang-orang tersebut mempunyai kemampuan kompeten atau tidak? Saudara kasih Tuhan, inilah kita harus mendengar apa yang dikatakan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau cari biografi, mencari siapakah Yesus Kristus, saudara bisa buka di Google, di Wikipedia. Saudara bisa baca biografi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, nama Yesus Kristus akan merubah hidup saudara-saudari, karena dialah ada sang pembuat mujizat. Pertama, kalau kita baca di biografi atau baca Wikipedia, Yesus 2000 tahun lalu menyembuhkan perempuan yang bungkuk, menyembuhkan perempuan perdarahan 12 tahun, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang sakit kusta, dan menyembuhkan orang tuli mendengar, menyembuhkan orang lumpuh. Apalagi dalam biografi, Yesus bisa mengusir roh jahat, segala roh jahat. Yesus cuma perintah keluar, maka ketika itu keluar. Apalagi saudara kasih Tuhan, Yesus juga membangkitkan orang mati. Anak Nain, anak Yarius, Lazarus yang sudah 4 hari yang sudah meninggal bisa dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi saudara, Yesus Kristus juga menguasai alam, bisa merubah air menjadi anggur, bisa meredakan angin ribut di Danau Galilea, dan bisa juga melakukan mujizat, memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Yesus juga bisa mengadakan semua yang gak ada jadi ada. Ketika Petrus gagal untuk menangkap ikan sepanjang malam, ketika Yesus suruh Petrus menebah jalan sebelah kanan, Petrus melakukannya, maka Petrus mendapat ikan yang sangat banyak. Nah saudara-saudari kasih Tuhan, siapa dalam dunia ini yang punya lengkap profil seperti itu?
yang punya kuasa seperti itu. Nggak ada. Saudara kasih Tuhan, nggak ada satupun yang bisa punya kemampuan melebihi Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang punya biografi yang begitu luar biasa. Maka saudara, ketika saudara datang kepada Yesus pada hari ini, jika saudara sakit, percaya nama Yesus akan menyembuhkan saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, datang kepada Yesus. Semua yang tidak ada akan jadi ada. Karena Tuhanlah Yesus Kristus sang penyembuh yang kreatif. Di dalam kitab Keluaran 15 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, itulah kuasa Tuhan. Jika kita mau dengar suara Tuhan dengan baik-baik, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, memasang telinga untuk mentaati setiap perintahnya, apapun penyakit yang saudara hadapi sekarang, Tuhanlah yang akan menyembuhkan saudara-saudari. Saudara kasih Tuhan, kalau kita Ulangan 7 ayat 15 mengata, ayat 15, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakan kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan orang dengan berbagai cara. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Tidak setiap kali cara yang sama Tuhan menyembuhkan seseorang. Ada cara Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara. Pertama, dia berfirman di Matius 15 ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikan kepada anjing. Saudara kasih Tuhan. Kedua, Yesus juga bisa langsung menjamah, menyentuh. Di Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah saudara, jika Yesus menjamah, itu juga terjadi mujizat, yaitu kesembuhan. Yang ketiga, hadirat Tuhan. Di Matius 17 ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika juga. Dengan hadirkan Yesus menegur dengan keras, maka setan itu pun keluar seketika dan anak itu sembuh. Keempat, Yesus juga bisa dengan tangannya menompang tangan. Nah, maka di Matius 8 ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kelima, Yesus memerintah di Matius 9 ayat 6. Ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, itu perintah. Ketika diperintah, maka orang itu mendengar dan dia bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Saudara, orang lumpuh juga bisa berjalan. Kemudian keenam, Yesus juga menggunakan sarana. Di Yohanes 9 ayat 6, setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ketika tanah itu dioles ke mata orang buta itu sembuh seketika. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi dengan cara banyak sekali Yesus melakukan dengan kesembuhan. Ya, saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana Yesus melakukan healing dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan berbagai cara, tidak harus selalu sama. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan juga secara kreatif melakukan kesembuhan melalui hamba Tuhan yang diberikan karunia kesembuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat manusia itu mempunyai tubuh. Tubuh itu terdiri dari garam, maksium, tembaga, jodium, besi, berelang. Sangat-sangat banyak elemennya. 60% tubuh kita terdiri dari air.
lemak, kalsium, fosfor. Saudara-saudara kasih Tuhan, begitu juga kita lihat lagi. Ya, ada kuasa Tuhan dalam tubuh manusia. Manusia memiliki 13 miliar saraf otak, yang terdapat 100 miliar sel glia berfungsi sebagai pembatas yang kuat untuk melindungi sel saraf tersebut. Saudara lihat, dalam otak itu ada begitu banyak sel, 13 miliar sel. Bagaimana kemampuan manusia bisa memahami di dalam otak itu bisa berfungsi begitu banyak, bisa bergerak begitu banyak. Ada 13 miliar sel otak yang terdapat dalam 100 miliar sel gila. Saudara, cukup banyak sekali. Tidak pernah saya bayangkan di otak kita punya sel begitu banyak. Dan saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi. Ada kuasa Tuhan dalam tubuh manusia. Jantung adalah pompa kehidupan yang tak pernah berhenti bekerja. Jantung berdetak setiap 60 sampai 80 kali per menit. Berdetak lebih daripada 100,000 kali setiap hari untuk memompa 8,000 liter darah. Bisakah saudara bayangkan? Dalam 1 menit kok jantung sempat berhenti. Manusia mau jadi apa? Jantung itu saudara, tanpa saudara sadar, bekerja terus menerus 60 sampai 80 kali per menit dia berdetak, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada kuasa lagi dalam tubuh manusia, yaitu apa? Darah. Setiap hari sel darah mengalir di dalam pembuluh darah sepanjang 1.500 km. Saudara bayangkan berapa jauh. Seperti Jakarta pergi ke kota Medan, bawa mobil 1.000 km. Saudara bayangkan darah kita mengalir setiap hari dan prosesnya itu 1.150 km. Nah, saudara bayangkan betapa kompleksnya dalam satu tubuh manusia. Nah, saudara, saya bisa memberikan uraian lebih jelas lagi. Jenis-jenis yang dilakukan manusia untuk mengecek penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Dengan jenis pencitraan pada dunia kedokteran sekarang. Pertama, mereka memakai ultrasound untuk mengecek apa yang terdapat dalam tubuh kita. Kemudian mereka pakai X-ray. Kemudian mereka pakai MRI. Mereka pakai CT scan. Saudara kasih Tuhan, di dalam tubuh kita, manusia kedokteran coba memeriksa bagaimana terdapat sel-sel yang jahat, terdapat sel-sel yang rusak, terdapat penyakit-penyakit apa dalam tubuhnya. Itulah manusia yang berusaha sampai hari ini kedokteran terus mempelajari. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan sel saudara. Tuhan yang menciptakan otak saudara. Tuhan yang menciptakan jantung saudara. Tuhan juga menciptakan semua elemen-elemen tubuh saudara. Semua Tuhan yang kontrolnya. Bagaimana kita bisa tahu? Maka saya katakan, ketika saudara pada hari ini menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mencipta. Tanpa kita pakai X-ray, tanpa kita pakai MRI, tanpa kita pakai CT scan. Semua ada dalam penglihatan Tuhan dengan jelas. Sampai akar-akarnya Tuhan melihat dengan jelas. Manusia punya keterbatasan, tapi Tuhan tidak punya keterbatasan. Jika kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Saudara kasih Tuhan. Seperti Alkitab mencatat, Elisa menyembuhkan Naaman dengan sarana mandi di sungai Yordan. Masuk akal enggak? Naaman itu kena kusta. Dia ingin Elisa mendoakan Pak Taman, tapi Elisa memerintah Naaman untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Saudara kasih Tuhan, Paulus juga ketika dia menyembuhkan orang sakit, bukan dengan kekuatan dia, tetapi orang mengambil sapu tangan dia ketika didoakan orang sesembuh. Petrus juga ketika mendoakan orang, ketika dia menyebut dalam nama Yesus, orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Saudara kasih Tuhan, dengan kuasa nama Yesus yang begitu luar biasa, karena dialah pencipta, karena dialah adalah Tuhan, dialah yang mencipta kita, dia yang mengisi semua sel-sel dalam tubuh kita. Tuhan juga mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau menggantikan yang rusak menjadi baru. Itu semua dalam kuasa Tuhan. Jika ada sel yang rusak, saudara doa dalam nama Yesus, akan diganti oleh Tuhan yang baru.
Jika ada jantung yang rusak, ada kornea-kornea yang mampat, Tuhan doa ditumpang dalam nama Tuhan Yesus, maka kornea akan diganti dengan yang kornea baru. Semua bisa diganti Tuhan karena Dia yang mencipta. Saya akan satu cerita, seorang hamba Tuhan pernah mendapat penglihatan di surga. Ada stok organ tubuh yang banyak, yang baru katanya. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan di Afrika yang meninggal karena kecelakaan yang sudah diformalin. Setelah 4 hari, istrinya mendapat firman Tuhan Ibrani 11. Ia mendapatkan rema bahwa dia akan mendapat suaminya hidup kembali. Ibu ini membawa jenazah itu ke KKR Rehat Bongker di Negria pada tahun 1991. Di ruang KKR itu begitu penuh, akhirnya tidak didoakan oleh Richard Bongker. Tapi pendoa syafaat itu yang mendoakan, akhirnya mayat yang sudah mati 4 hari dibangkitkan kembali. Nah saudara, masuk akal enggak? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Itu terjadi dalam kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam doa yang penuh kuasa. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara kasih Tuhan, saudara-saudara, kesembuhan tidak selalu harus instan. Tidak semua kesembuhan itu seketika. Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya cara untuk menyembuhkan kita semuanya. Jadi ada yang sembuh seketika, ada juga kesembuhan melalui proses. Sembuh seketika, itulah mujizat. Sembuh melalui proses, itu juga kesembuhan. Sembuh kekekalan, yaitu mati, itu juga kesembuhan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, yang manapun intinya tetap sembuh. Saya dulu tidak berani mendoakan orang-orang sakit. Tetapi setelah saya mengerti kebenaran, saya diberikan karunia kesembuhan. Waktu saya diberikan kesembuhan, saya benar-benar tidak paham yang namanya kesembuhan dalam doa. Yang saya tahu sembuh itu harus makan obat dan ke dokter. Nah saudara kasih Tuhan, ketika saya dapat karunia kesembuhan, yang saya minta kepada Tuhan, jangan saya diberikan kesembuhan, tapi dengan emosional, dengan perasaan. Tapi saya harus melihat dengan nyata kesembuhan itu didatangkan dari Tuhan. Nah saudara, nanti saya akan paparkan apa yang saya lihat, di mana orang yang tidak mungkin sembuh, itu disembuhkan Tuhan. Nah saudara kasihan, tugas saya adalah hanya menompang tangan atau menterapi saudara. Lalu masalah kesembuhan atau tidak sembuh, itu semua otoritas Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tuhan memakai dokter dan obat-obat untuk menyembuhkan penyakit. Itu jelas. Mungkin di antara kita sering sekali tidak percaya lagi untuk perobatan. Merasa cukup untuk berobat. Tapi hanya dengan berdoa saja. Berdoa ada rangka yang sangat baik. Tetapi Tuhanlah akan menyatakan bahwa kita harus berusaha. Di mana kita berusaha, yaitu kita harus sungguh-sungguh menyerahkan penyakit kita, menyerahkan semua keadaan kita kepada Tuhan. Yesus berkata di pada Matius 9 ayat 12, Yesus mendengarkannya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara kasih Tuhan, saya mengatakan bahwa karunia kesembuhan itu adalah gift dari Tuhan. Setelah saya diberikan karunia kesembuhan, saya melihat banyak sekali, terutama kanker stadium 4 yang tak mungkin sembuh, itu disembuhkan Tuhan. Orang yang diabetes, yang kakinya sudah harusnya dipotong, tetapi disembuhkan Tuhan. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Nah banyak lagi yang saya lihat secara sangat ajaib. Kadang-kadang saya juga heran, kenapa dia bisa sembuh? Hanya dengan tumpang tangan, hanya dengan terapi, dia bisa sembuh seketika. Itu semua karena kuasa Tuhan. Itu Tuhan menunjukkan bahwa Dia ada, Dia yang mengerti, Dia yang paham seluruh kehidupan kita, semua penyakit kita. Hanya Tuhan Yesus yang paham. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyembuhkan saudara. Karena Dialah sang membuat mujizat. Jika belum sembuh, juga jangan putus asa. Mungkin ada proses, tetap beriman. Tuhan pasti akan menyembuhkan saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Kami serahkan semua kondisi kami, penyakit kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan semua masalah kami di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui dan Engkau mengenal dan Engkau tahu semuanya. Kami letakkan kepadamu. Engkau pulihkan kami, sembuhkan kami.
Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ingat, jika saudara sakit, jika saudara masalah, saudara tidak usah cek lagi biografi. Saudara tidak cek lagi Wikipedia siapa yang paling hebat. Yang paling hebat adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah akan menyembuhkan penyakit saudara. Dia juga akan menyelesaikan masalah kita. Karena Dia yang menciptakan kita semuanya. Mari kita datang kepada Yesus karena Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Tuhan Yesus memberkati.